dengan baju yang diberikan oleh Abu Jaham, yaitu khamisah, yaitu kain yang ada warna-warninya. Maka beliau minta ditukar dengan ambijaniyah yang polos, kain yang polos, yang tidak ada warna-warninya. Di sini kata penulis, wa fil hadits dalilun ala karahati ma yashghilu 'an as-salati min an-nuqush. Di sini menunjukkan makruh salat menghadap sesuatu yang di situ ada ukir-ukiran, karena bisa mengganggu apa ya, hati. Iya, ini salat menghadap, misalnya di depannya itu ukir-ukiran atau gambar atau apa saja, termasuk kaligrafi. Akhirnya orang itu sibuk baca kaligrafi lagi sholat, atau ngitung-ngitung berapa jumlah ukir-ukirannya itu, lekukan-lekukannya itu. Begitu ya. Qala Al-Iz bin Abdul Salam, tukrahu salatu ala sajjadah al-muzakhrafah. Dimakruhkan salat di atas sajadah yang warna-warni, yang ada hiasan-hiasan yang indah. Begitu ya. Lianna as-salata hala tawaddu'in wa tamaskun. Salat itu perlu tawadhu dan tenang. Kalau salat di sajadahnya itu ada gambar-gambar, pemandangan dan lain-lain yang indah, maka dia akan terganggu salatnya. Walam yazalin nas fi masjid Makkah wal Madinah yusalluna 'alal ard. Dahulu kata Al-Iz bin Abdul Salam, kaum muslimin salat di Makkah dan Madinah, yakni Masjid Nabawi dan Haram, Al-Haram, salat di atas tanah dan kerikil, ya, atau tanah liat, tawadhu'an lillah. Ayo sekarang diganti dengan apa itu, marmer, ya, tidak apa-apa ya. Qala thumma qala rahimahullah, fal afdal ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi daqqi af'ali wa aqwalihi wa julliha. Yang afdal adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di seluruh perbuatannya dan ucapannya semuanya, kecuali yang dikhususkan untuknya. Man ata'ahu ihtada. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia dapat petunjuk. Wa ahabbahu Allah azza wa jal, dan Allah mencintainya. Wa man kharaja an ta'atihi wal iqtida'i bihi. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada Rasulullah dan tidak meneladani Rasulullah, ba'uda 'anis shawab, maka dia jauh dari kebenaran. Biqadri taba'udihi an ittiba'i. Sebatas atau sejauh jauhnya dia dari mengikuti Rasulullah, maka dia semakin jauh dari kebenaran. Allahu Akbar. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana qiram lil Aisyah satarat bihi janib baitiha. Wa Aisyah radhiyallahu anha, kata Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha memiliki kelambu yang menutupi sebagian daripada rumahnya, yang ada dalam rumahnya. Apa kata Nabi tentang kelambu itu yang ada gambar-gambarnya itu? Amiti anni, singkirkan dariku ini kelambu yang bergambar ini. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Sebab gambarnya tadi itu mengganggu saya ketika saya sedang sholat. Yang ajib ya kawan, saya pernah lihat ada orang sholat sambil lihat permainan game online. Anak-anak apa? Itu ada anak SMA itu. Wah, ngeri sudah. Ya apa coba? Ya, jelas itu harus disingkirkan itu dulu HP-nya itu. Fi hadzal hadits dalalah ala karahati shalat di makan fi tasawir. Dalam hadis ini terkandung dalil makruh salat itu di dalamnya ada gambar-gambar. Wa ala wujubi izalati ma yashghil bal al-musalli,
Hendaklah dia menghilangkan segala hal yang mengganggu pikirannya orang sholat. Sawangkana suara, apakah itu gambar, am ghairu suara, atau selain gambar. Ya termasuk sekarang ini ya kawan, yang di banyak masjid itu mengganggu jam jam bandul itu, mengganggu orang yang sholat, suara belnya. Bang, bang, lagi sholat duhur kita orang bunyinya 12 kali ini, bayangin aja Pak. Itu mengganggu ya. Hilangkan suaranya. Gitu ya. Dan jam itu jangan diletakkan di depan imam. Bandulnya itu loh goyang-goyang gini loh di depannya imam. Itu mengganggu ya. Letakkan di belakang pojok sana. Ya. Itu ya. Ada kebiasaan sebagian masjid itu selalu meletakkan jam yang besar itu, yang ada bandulnya itu, gerak-gerak itu, dengan hiasan-hiasan di depannya imam persis. Jelas itu mengganggu ya. Apalagi suaranya pas bunyi itu 11 kali ya, atau 12 kali. Jelas mengganggu ya. Apalagi suaranya mirip dengan lonceng gereja. Iya kan? Padahal Nabi memberitakan la tadkhulu al-malaikatu fi baitan fi suwar wal jaws. Malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang ada gambar dan lonceng gereja. Lah ini lonceng gereja masuk di masjid, gede masjidnya. Lah sedangkan gambar aja mengganggu, maka Nabi suruh untuk di shelo, ya, disingkirkan gambar itu, gambar-gambar. Apalagi suara lonceng. Wal hadits yadullu aidan ala anna salat la tufsid ma'a wujudi suwar. Hadits ini menunjukkan bahwa salat itu tidak akan rusak apabila ada gambar. Yakni sah. Li'annahu alaihi salatu wasallam lam yaqta'ha. Sebab Nabi tidak memutuskan salatnya, melanjutkan salat sampai selesai. Walam ya'ibha, dan Nabi tidak menganggap bahwa salatnya itu kurang. Wala ya'udha, dan Nabi tidak mengulangi salatnya. Tapi mengganggu, maka segala gangguan itu hendaklah disingkirkan. Begitu ya kawan. Ya termasuk ibu-ibu, misalnya kalau ibu-ibu lagi masak goreng tempe, terus dia komat, Allah, pas lagi goreng tempe, ya gosong tempe nih, kepikiran dia, waduh gosong, gak khusyuk, ditunda aja goreng tempenya itu setelah sholat. Begitu ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal madhhab alladhi alaihi amatul ashab karahatu dukhulil kanisa al-musawwarah. Perhatikan ini ya, madhab yang ini merupakan pendapat dari kebanyakan para ulama, makruh masuk gereja yang ada gambar-gambarnya. Ini gambar apa? Gambarnya itu patung-patung Yesus, gambarnya Yesus, Bunda Maria, dan gambarnya bayi, ya. Wassalatu fiha, dan salat di dalamnya. Wa fi kulli makanin fi tasawwir, dan segala tempat yang di dalamnya ada gambar maupun patung. Asyaddu karaha, ini makruh yang sangat. Wa hadha was-shawab, inilah yang benar. Alladzi la raiba fihi wa la syak, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu ya ikhwah. Jadi kalau ada orang sholat di gereja dengan alasan toleransi, ini salah besar, karena di dalam gereja itu banyak patung, ada apalagi gambar-gambar, begitu ya kawan. Kemudian wa dzakara al-Marghinani al-Hanafi maratib karahati salat fil makan alladhi fi suwar min haitsu amakiniha faqala. Berkata Imam Al-Marghinani, ya ikhwan, ini sih Masya Allah penulis menurut perkataan para ulama,
kadang menukil perkataan madhab. Kalau tadi Syekhul Islam dari madhab Hambali, sekarang madhabnya Hanafi, namanya Al-Marghinani. Nah di sini antum harus seorang talib hendaklah dia mengenal nama-nama ulama, di antaranya ulama madhab, yaitu madhab Hanafi Al-Marghinani, menjelaskan tentang tingkatan makruh dalam sholat di tempat yang di dalamnya ada gambar. Faqal wa asyadduha karahah an takuna amamal musalli. Makruh yang paling keras adalah gambar-gambar itu ada di depan orang yang sedang sholat. Termasuk sekarang ini ada anak muda, pakaiannya itu di belakangnya ada gambar atau tulisan Dagadu Jogja. Soalnya tulisannya ada di gunung. Jangan lihat saya, ngono tulisannya. Ya. Wah, akhirnya orang yang di belakang dia itu sibuk baca kaosnya dia itu. Ya, akhi, kalau sholat itu jangan pakai kaos atau baju yang ada tulisan-tulisannya. Pakailah yang polos-polosan saja. Tsumma fawqa ra'si, kemudian yang makruh di sini gambar-gambar yang ada di atas kepalanya. Kenapa? Karena nanti dia lihat-lihat begini, akhi. Ya, gambar-gambar yang ada di atasnya itu. Kan dilarang ketika sholat melihat ke atas. Kemudian thumma ala yaminihi. Kemudian di atas di sebelah kanannya. Ala shimalihi. Kemudian sebelah kirinya. Kemudian khalfahu. Kemudian di belakangnya. Itu ya ikhwan. Wa jami'ul mas'alah. Maka kesimpulan dari masalah ini at-ta'zim wal ishtighal, inshighal. Ya. Ini gabungan antara mengagungkan Allah dengan sibuk-sibuk dengan yang lainnya. Walidha karahatis salatu ila tasawwur. Oleh karena itu makruh salat menghadap atau di sekitarnya ada gambar-gambar, apalagi patung-patung. Li'anha tushghilu musalli bin nadhar ilaiha. Karena bisa menyibukkan orang yang salat itu dengan melihat gambar atau patung itu. Wa tudhiluhu 'anis salat, sehingga dia terganggu salatnya. Bal yakrahu istiqbal ma yulhi aidha. Makruh menghadap sesuatu yang bisa mengganggu salatnya. Apa saja? Ada orang salat sambil nonton TV. Salat sambil nonton TV. Tidak boleh ya, akhi. Nonton final. Salat malam sambil nonton final. Ya. Kulit bundar. Allah musta'an. Ada yang bilang gini, antum nonton bola selama 90 menit plus tambahan extra time, ya, dan lain-lain, itu berapa jam? Apakah antum dapat pahala? Nggak dapat ya. Memangnya menonton kulit bundar munyer-munyer itu, ditendang-tendang itu dapat pahala? Nggak ada. Habis waktu. Nasallahu salamat al-afiyah. Kemudian membina ala al-jami' al-madhkur, dhahab al-fuqaha ala sahih min qawlihim ila karahiyya as-salati ila surah mansubah. Iya, perhatikan ini penting ya, kawan. Berdasarkan keterangan tadi, sebagian ahli fikih, dan ini benar, bahwa perkataan mereka mengatakan makruh sholat menghadap ke arah gambar yang patung-patung. Sawa'un kana fi jidar, ataukah apakah patung itu di tembok, au fi ghairi jidar, atau patung itu di selain tembok. Li'anna fi tashabbuhan bi ibadatil authan, karena ini meniru penyembahan terhadap berhala dan patung-patung. Allah musta'an. Nanti ada pembahasan dalil-dalil khusus tentang larangan gambar-gambar makhluk yang bernyawa dan patung-patung. Wa kadzalika sholatu ala sajadatin fiha surah. Begitu pula salat di atas sajadah yang ada gambar-gambar. Fa fihi tashabbuh bi ibadatil asnam. Karena itu meniru
para penyembah berhala dan patung-patung. Wasujud 'alaiha, dan sujud di atas gambar-gambar itu. Fihi makna ta'zim, itu termasuk ta'zim, pengagungan terhadap gambar-gambar itu. Makanya Syekh bin Baz mengatakan makruh sholat dengan sajadah yang ada gambar masjid, gambarnya Ka'bah, terus diduduki Ka'bahnya. Nah itu sebaiknya sajadah yang polos-polos saja lah. Kemudian bal nassa ba'dul fuqaha ala karahat as-salat ala as-sajjadah allati fiha surah. Bahkan sebagian para fuqaha menyatakan makruh, pasti makruh salat di atas sajadah yang ada gambar-gambar. Walaupun itu sebenarnya diinjak, walau kanat tudas, tetap. Di antara dalil-dalil tambahan di sini, yang pertama, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul malaikatu baitan fi surah." Dalam satu riwayat, wal jaras wal kal. Tidak akan masuk rumah malaikat rahmat, tidak akan masuk rumah yang ada gambarnya. Gambar apa maksudnya di sini? Gambar hewan, manusia, dan juga patung-patung manusia dan hewan, dan anjing, dan lonceng gereja. Itu malaikat rahmat tak mau masuk, berarti syaitan yang masuk. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, qala al-ulama sabab imtina'ihim min baitin fihi surah kaunuha ma'siyah li fahisha. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, berkata ulama, kata beliau, penyebab dilarang terhalangnya malaikat rahmat masuk rumah yang ada gambarnya manusia dan hewan, karena itu maksiat. Nah, jelas-jelas. Wa fiya mudahat li khalqillah, karena itu menyerupai ciptaan Allah. Kenapa di sini ada keterangan penjelasannya manusia dan hewan, makhluk bernyawa? Ya karena nggak apa-apa lukisan yang hanya melukis gunung, laut, rumah yang tidak ada manusia dan hewan. Siapa yang berfatwa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa ba'dhuha fi suratin ma yu'bad min dunillah. Sebab apalagi sebagiannya adalah gambar sesuatu yang disembah selain Allah. Seperti kelompok namanya, ada satu torekot keyakinan itu apa? Yang menyembah Semar, patung Semar. Itu agama apa itu? Ya mirip kayak kejawen gitu ya. Menghadap ke arah timur, terus di temboknya ada patung Semar. Tapi alhamdulillah sekarang ini anak-anak muda gak ada yang suka gitu-gitu. Semar, Petro, Gareng. Alhamdulillah gak ada sudah ya. Alhamdulillah. Udah ditinggalkan yang seperti itu. Gak jelas, itu cerita hayalan itu ya. Apa ada sih cerita? Apakah itu fakta tentang Petro, Gareng, terus Semar? Apa ada itu? Itu cerita hayalan itu. Alhamdulillah kaum muslimin ya, dengan sibuk mempelajari Quran dan Sunnah akhirnya meninggalkan cerita-cerita yang dongeng-dongeng yang enggak nyata. Alhamdulillah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tsaniyan, hadis yang kedua. Imtina'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam an dukhul Ka'bah hatta ma yadkhulu surah fiha. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk ke dalam Ka'bah waktu penaklukan kota Mekah. Tidak mau masuk Ka'bah kecuali dihilangkan seluruh patung-patung yang ada di dalamnya. Ada 360 patung dan gambar-gambar yang disembah. Bayangkan ya, Nabi SAW tidak mau masuk Ka'bah yang itu adalah kiblatnya kaum muslimin, karena di dalamnya ada gambar dan patung.
yang disembah. Orang sekarang masuk gereja, yang dalamnya ada gambarnya Yesus dan Bunda Maria dan bayi, ada bayi di situ. Ya, Allah musta'an. An Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Umar al-Khattab zaman al-Fath wa huwa bil Butha an ya'ti al-Ka'bah fa yamhu kull sura fiha falam yadkhulha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta muhiyat kull sura fiha. Masyaallah. Perhatikan ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Sunannya, Baihaqi. Kata Syekh di sini syawahidnya banyak. Yani minimal hasan li ghairihi, bahwasanya kata Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Umar bin Khattab waktu penaklukan kota Mekkah. Nabi ada di Butha. Butha itu tempat, ya, satu tempat, belum masuk ke dalam Masjidil Haram. Nabi SAW perintahkan kepada Umar radhiyallahu anhu untuk mendatangi Ka'bah dan menghilangkan semua gambar dan patung yang ada di dalam Ka'bah. Dan Nabi tidak masuk SAW kecuali gambar-gambar dan patung itu sudah dikeluarin semua. Subhanallah. Ya, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka, yakni musyrikin, sampai tidak ada lagi syirik. Fitnah itu syirik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah azza wa jalla untuk memusnahkan segala macam kesyirikan. Itu ya, makanya aneh kalau ada orang Islam senengannya koleksi patung, walaupun itu patung raja-raja dahulu atau istrinya atau anaknya. Orang Islam ya akhi, jangan memelihara patung di rumahnya, atau dia ngusulin kepada Pak RW agar bikin patung singa. Oh, olah apa kayak apa? Malaikat tak mau masuk. Bikin patung singa depan rumahnya, bikin takut anak-anak aja, ya kan? Dan malaikat tak mau masuk. Nah, di sinilah pentingnya ngaji ya kan. Salisan yang ketiga, dalil yang ketiga, fi'l sahabah. Perbuatan para sahabat radhiyallahu ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhai mereka. Faqad kanu yusalluna fil kanisa 'inda 'adami wujudis suwar. Bahwa mereka mau sholat di gereja apabila tidak ada lagi patung-patung. Qala Umar bin Khattab, "Inna lanadkhulu kanaisakum min ajli at-tamathil allati fiha as-suwar." Kami tidak mau masuk gereja kalian karena ada patung-patung yang ada di dalamnya yang kalian sembah itu. Wakana Ibn Abbas, yakni makanya ya kawan, ada gereja-gereja yang dijual itu di Eropa dan di Australia, dijual kepada kaum muslimin, maka dibersihkan dulu itu patung-patung itu. Setelah bersih semua, terus dibikinlah tempat arah kiblat, ya. Pokoknya simbol-simbol gereja dihilangkan semuanya, diganti dengan masjid. Dikasih kubah misalnya. Nah, masalah kubah ini juga khilaf di antara ulama ya. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Khilaf di antara ulama. Saya dulu berpendapat kubah itu terlarang, tapi setelah saya mempelajari fatwa dari Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin dan lain-lain, itu tidak apa-apa.
Apalagi sebagai pembeda antara masjid dengan selain masjid. Karena nggak mungkin ada gereja pakai kubah, ya kan? Ada nggak? Gereja pakai kubah, ada nggak? Nggak ada lah. Nah, berarti tanda bahwa itu masjid. Itu ada kubahnya. Kalau ada musafir cari masjid, nggak ada kubahnya, nggak ada tanda masjid sama sekali. Ya, nah itulah manfaat daripada salah satu tanda masjid itu kubah itu, maka dibolehkan. Wa kana Ibnu Abbas salli fil bai'ah illa bai'a fiha tamathil. Ibnu Abbas salat di tempat ibadahnya orang Yahudi kecuali jika ada patung-patungnya. Jadi patung-patungnya harus dihilangkan dulu. Kemudian kata penulis di sini, wal murad bis surah huna huwa suratul arwah. Ini maksud dengan gambar dan patung di sini yang dilarang adalah patung dan gambar yang bernyawa, yaitu manusia dan hewan. Jelas ya, ikhwah? Kalau gambar pemandangan, gunung, laut, itu tidak apa-apa. Qala Ibnu Qayyim, fa amma as-suwar fa hiya kullama tasawwara min al-hayawan. Adapun yang dilarang maksud gambar dan patung di sini maksudnya adalah yang bernyawa. Sawa'an fi dzalika as-surah al-mansubah, apakah itu gambar berupa patung al-qa'imah allati laha ashkhas, yang memiliki dimensi, 3 dimensi, wa ma la syakhsa laha minal manqusha fi judur, atau lukisan-lukisan foto ya yang bernyawa manusia dan hewan yang ditempelkan di tembok, wal musawwar fiha, atau yang difoto, wa fil furs wal anmat, dan juga yang ada di tempat tidur dan tempat duduk. Sebaiknya jangan gambar yang bernyawa. Saya pernah ditanya, bagaimana Ustaz kalau gambarnya presiden? Subhanallah, ajib. Ya, lah ini masa ada pengecualian di sini? Gambar yang bernyawa manusia hewan, illa kecuali gambarnya Rais misalnya. Mana ada pengecualian ya? Antum kalau pengen rumah itu dimasuki malaikat rahmat, singkirkan semua gambar dan patung dan lukisan dan foto manusia dan hewan, siapapun itu. Kita itu ya kawan, dalam beragama itu mengikuti Quran Sunnah, mengikuti Quran dan Sunnah. Jika menentang Quran Sunnah, tinggalkan, gitu aja sudah, tenang kita, hati kita. Wa akhraja ba'dhum minan nahi surat asy-syajar wa nahwi. Sebagian para ulama mengatakan termasuk yang tidak dilarang adalah gambar pohon. Ini disebutkan dalam Bada' as-Sana'i wa Syarh Fathul Qadir. Tapi penulis mengatakan begini, waladzi arahu anna salat ala surati asy-syajar nahu makruha. Ya tetap salat menghadap pohon juga makruh karena terganggu. Ya ana tushghilu balal musalli, karena mengganggu pikiran orang yang salat. Akhdan min hadithi al-Ambijani as-sabiq, karena berdasarkan hadits Ambijani yang terkenal Abu Jaham itu, Nabi dikasih kain, baju yang kainnya itu warna-warni, maka Nabi minta ditukar yang polos. Alhamdulillah. Sekarang sholat menghadap kuburan, larangan sholat menghadap kuburan. Kata Jundub bin Abdullah al-Bajali, semoga Allah meridhoinya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamut bi khams. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sebelum meninggal 5 hari menjelang wafat. Beliau berkata, inni abra'u ila Allah minkum man yakuna li khalil. Saya berlepas diri dari kalian, yaitu an yakuna li khalil, saya tidak akan mengambil
kekasih dari kalian. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila, sebab Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim kekasih. Walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila, sekiranya aku dibolehkan menjadikan seorang di antara kalian sebagai kekasih, aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil, orang yang sangat dicintai. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian, ini orang musyrikin sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masajid. Masajid di sini maksudnya ada dua makna. Yang pertama, mereka membangun masjid di atas kuburan para nabi mereka. Ini terlarang. Yang kedua maknanya, salat menghadap kuburan para nabi walaupun tidak ada masjid di dalamnya. Ala fala tattakhidul qubur masajid, maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, saya melarang kalian itu. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Sahih riwayat Muslim. Yang sangat disayangkan, banyak orang yang mengaku keturunan Nabi, iya, mereka ini membangun masjid di atas kuburan orang-orang yang mati di antara mereka. Membangun masjid di atas kuburan para orang-orang yang ngaku keturunan Nabi itu. Kemudian mereka menyelenggarakan acara haul setiap tahun, menyesatkan orang banyak. Ya Allah, gitu ya. Ini dosa-dosa seperti ini yang bikin banyak penyakit turun, bikin bencana di mana-mana, musibah. Karena itu tadi menjadikan kuburan guru mereka yang mati dijadikan masjid. Gitu ya. Dan mereka terang-terangan. Saya melihat videonya itu disebarkan oleh salah seorang ustadz kita. Ya, dia ini jelas-jelasan minta kepada mayat itu. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Sebutkan semuanya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Syirik. Ini yang bikin musibah di mana-mana yang seperti itu. Dan mereka pakai sorban. Gede sorbannya, pakai jubah, pakai gamis, tapi minta kepada mayat. Ya apa coba? Mana tauhid mereka sudah hilang sudah. Ya ikhwan, Nabi kita Muhammad SAW pernah diberitahu oleh seorang bahwa ada patung Dzil Khalisah di Yaman setelah penaklukan kota Mekah. Nabi diberitahu ada patung Dzil Khalisah yang disembah di Yaman. Maka Nabi menyatakan, siapa yang mau menghancurkan patung Dzil Khalisah? Akhirnya ada suku namanya Ahmas, suku Ahmas. Kami ya Rasulullah akan menghancurkan patung Dzil Khalisah. Maka Nabi SAW mengutus mereka. Begitu mereka berhasil menghancurkan patung Dzil Khalisah, maka mereka balik kepada Nabi dan Nabi mendoakan mereka sampai 7 kali. Allahumma barik li Ahmas wa khailiha. Allahumma barik li Ahmas wa khailiha. Sampai 7 kali didoakan berkah oleh Nabi. Saking senangnya Nabi dengan keberhasilan mereka. Di sini menunjukkan bahwa Nabi diutus untuk mengajak manusia kepada tauhid dan menjauhi syirik. Iya, ilmu terlebih dahulu. Orang kalau sudah tahu bahwa ini bahaya, syirik ini bahaya, orang bisa masuk neraka selama-lamanya, maka dia akan meninggalkan. Minimal itu.
Adapun urusan berhalanya orang yang mereka sembah, nah itu nanti dulu ya akhi. Saya tidak pernah nyuruh antum loh ya untuk menghancurkan patung-patung yang ada di gereja loh ya. Aku gak nyuruh loh ya. Nanti aku bilang, oh nanti itu Ustadz Ainur Riza nyuruh-nyuruh. Ya akhi, saya hanya menyuruh antum untuk menjauhi syirik. Dan ajak mereka ini orang-orang Kristen itu untuk masuk Islam. Nanti mereka akan meninggalkan kesyirikan mereka. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan menjadi masjid. Membangun masjid atas kuburan atau salat 5 waktu di kuburan walaupun enggak ada masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Saya larang kalian itu. Kemana mereka dengan ada di sini? Mereka yang bangun masjid di atas kuburan, yang ngaku keturunan Nabi itu, apa tidak baca di sini coba? Apakah mansukh di sini? Enggak. Nabi menyampaikan di sini 5 hari menjelang wafat dan tidak dihapus, tidak dimansukh, tidak ada nasikhnya. Apa nggak baca di sini? Ini sahih riwayat Muslim. Apalagi mereka bilangnya adalah tempat belajar hadis, mereka bilang. Tiap tahun mengadakan acara kumpul di kuburan tokoh mereka yang dibangun di atasnya masjid. Dilarang oleh Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qatalallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini riwayat Bukhari, Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat Yahudi wan Nasara. Kenapa? Karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, yaitu menjadikan kuburan mereka dibangun di atasnya masjid, tempat ibadah, atau sholat di kuburan para nabi walaupun tidak dibangun masjid. Dilaknat oleh Allah. Dilaknat. Bagaimana kalau umat Islam menjadikan kuburan keramat mereka tempat sholat? Ya. Bagaimana kalau umat ini sudah dilaknat oleh Allah? Ya mereka ini yang menjadikan kubur orang-orang soleh sebagai masjid atau sholat 5 waktu di kuburan mereka. Apa tidak baca di sini Bukhari Muslim ini? Ya kawan, kenapa Nabi melarang ini? Melarang bangun masjid di atas kuburan dan melarang sholat 5 waktu di kuburan, walaupun nggak ada masjid. Li'annaha dzari'ah ila syirk. Karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini penting ya kawan. Karena itu bisa menyebabkan terjerumus ke dalam kesyirikan. Awalnya mungkin karena Allah salatnya, walaupun itu dilarang ya, tapi dia salatnya karena Allah. Lama-lama murid-muridnya dan anak-anaknya dan keturunannya, cucunya menyangka bahwa dulu kakeknya sholat itu menyembah kuburan itu. Nah itulah maksudnya larangan daripada Nabi SAW, supaya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan terjadi sekarang ini ada sebagian orang ngalap berkah ludahnya keturunan Nabi. Jadi yang ngaku keturunan Nabi itu meludah-ludah, tuh gitu ya kawan. Orang-orang di bawahnya gini-gini. Oh. La haula wala quwata illa billah. Ya pola itu mengandung virus Covid. Musibah sudah. Ya. Varian Delta lagi. Cepet nularnya itu. Terus ada yang bilang, Ustaz, lah kenapa itu
airnya Ponari ya, yang dicelup dengan batunya Ponari itu kok orang bisa sembuh itu 1001 penyakit itu. Kata dokter begini. Itu namanya sugesti. Sugesti itu keyakinan yang tidak punya landasan yang kuat, tidak ilmiah. Ini musibah. Sekarang Ponari jadi apa? Nggak jelas sudah pensiun dia. Ya. Ya sama dengan orang sekarang pengen sembuh dari COVID dengan minum susu merek tertentu. Katanya supaya paru-parunya bersih. Kata dokter, lah susu itu apakah diminum lewat hidung terus dimasukin di paru-paru? Kan lewat mulut terus masuk ke perut, nggak mampir ke paru-paru sama sekali. Tapi orang meyakini bahwa itu sebagai obat untuk paru-paru, nggak nyambung itu. Kapan kita ini cerdas ya kawan? Mari kita cerdas ya. Kita tinggalkanlah kebodohan dan sugesti-sugesti yang tidak ada dalilnya sama sekali. Ya seperti keyakinan kita dulu waktu kecil. Kata teman-teman dulu ya waktu SD, supaya nggak kebrojol beolnya, bawa batu di saku. Apa hubungannya? Namanya orang mencret ya mencret, walaupun ada batu di sini. Karena hubungannya ya kawan. Atau pernah seperti itu dulu ya? Nah itu kan, itu masa-masa jahiliyah, masa kebodohan maksudnya. Tinggalkan semua udah yang bodoh-bodoh. Sugesti dengan airnya Ponari atau selain Ponari, atau yang air dari keturunan Nabi katanya, yang sudah diludahi sama dia. Ya Allah, musibah. Kita ini alhamdulillah dengan belajar Quran Sunnah, akhirnya alhamdulillah keyakinan kita menjadi sahihah, tidak dilandasi dengan kebodohan lagi. Alhamdulillah. Ya sampai di sini ya kawan. Mana tadi? Halaman. Ya di sini halaman 70. Insyaallah kita sambung di lain waktu biidznillah. Pesan saya sama antum semua, saya dan antum, agar kita memperbanyak takbir ya kawan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan ini 10 hari pertama Dzulhijjah ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat besar pahalanya. Walaupun itu hanya zikir, tapi juga saya ingatkan pada diri saya dan antum untuk berdoa kepada Allah agar yang sakit disembuhkan oleh Allah. Kemudian agar kita semua dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari bencana dan musibah. Dan agar penyakit yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia, karena sekarang ini Indonesia tertinggi di dunia, 45.000 tertinggi di dunia. Tambahan tiap harinya itu sekarang, kemarin 45.000, tidak tahu hari ini. Itu tertinggi di dunia, mengalahkan India. Jadi kita sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan penyakit. Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wa qarana wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan. Amin ya rabbal alamin. Semoga dikabulkan doa ini oleh Allah Azza wa Jalla dan doa antum semuanya, sehingga COVID ini segera diangkat oleh Allah, sehingga kita bebas dari COVID, sebagaimana di Amerika diumumkan oleh presidennya bahwa kami sudah bebas dari COVID. Inggris juga
Saudi udah menurun. Ya. Brunei tidak ada penambahan sama sekali. Brunei nol, tidak ada penambahan, masya Allah. Nah, kita ini cik bulet ya kan, cik khilaf masalah hoax antara konspirasi dan Allah musta'an. Kapan kita orang ini keluar dari kebodohannya? Ya, mudah-mudahan Allah beri kita semua kecerdasan, dan untuk kaum muslimin dan muslimat semuanya, dan dijauhkan dari kebodohan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.